Di musim 2020, ada salah satu tim di Formula One yang mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Tim apa sih itu? Yap, tim itu ialah Racing Point. Tim yang mampu finish di atas Ferrari dan Renault pada tahun 2020, bahkan bisa finish ketiga waktu itu. Kenapa bisa kontroversi? Kita flashback dulu ke tahun 2018, gimana ceritanya tim ini terbentuk. Tim ini awalnya merupakan tim Sahara Force India yang sudah di F1 sejak 2008 hingga saat pertengahan tahun 2018, tepatnya sebelum GP Hongaria dimulai. Force India mengalami masalah finansial yang disebabkan karena sang pemilik yaitu Vijay Mallya, ini orangnya terkena kasus melakukan penipuan dan gagal membayar pinjaman ke berbagai macam bank, menyebabkan tim tersebut dimasukkan ke dalam administrasi oleh pengadilan tinggi di London. Setelahnya, tim akhirnya dibeli oleh konsorsium investor bernama Racing Point. Buat yang belum tahu, konsorsium investor secara gampangnya adalah pembiayaan suatu proyek oleh beberapa investor. Jadi bisa dibilang proyek di sini adalah tim Sahara Force India ini, dipimpin oleh Lawrence Stroll, ini orangnya yang merupakan bapak dari Lance Stroll. Kemudian para investor tersebut menggunakan aset mereka untuk membangun tim baru bernama Racing Point Force India. Meskipun sudah dibeli oleh Lawrence Stroll, tim tersebut tetap memakai nama Force India sampai musim 2018 berakhir. Saat itu, tim diisi oleh Sergio Perez dan Esteban Ocon. Namun, dengan adanya pemilik baru yang merupakan ayah dari Lance Stroll sendiri, otomatis salah satu kursi untuk musim 2019 pasti akan diisi oleh anak dari pemilik tim. Masa iya, bapaknya punya tim F1, tapi anaknya dibiarin di Williams? Kalau di Mercedes, Red Bull, ataupun Ferrari sih nggak masalah. Lah ini di Williams. Jadi Sergio Perez dan Esteban Ocon yang dari awal musim berebut poin gitu ya, seketika berubah untuk berebut satu kursi di tim untuk musim 2019. Pada akhirnya Sergio Perez lah yang dipilih oleh tim untuk menemani bos muda di tim pada musim 2019. Sementara Esteban Ocon tidak mendapatkan tim dan menjadi pembalap cadangan Mercedes pada musim 2019. Pada musim 2019, disinilah awal mula perjalanan tim Racing Point di Formula One. Tim ini bekerja sama dengan perusahaan judi asal Afrika Selatan, Sport Pesa. Untuk supplier mesin, tim ini masih memakai mesin Mercedes seperti musim-musim sebelumnya. Dengan adanya sponsor baru, mobil yang tadinya hampir keseluruhan warna pink menjadi ada warna biru di beberapa bagian mobilnya, seperti front wing, di atas sidepod, dan sayap belakang. Dan tentunya akan bertuliskan Sport Pesa. GP Australia menjadi balapan debut tim ini dan Lance Stroll berhasil meraih poin di balapan tersebut dengan finish di posisi ke-9, sedangkan Sergio Perez hanya finish di posisi ke-13. Di dua balapan berikutnya, giliran Perez yang mampu meraih poin dengan finish di posisi 10 di Bahrain dan posisi ke-8 di Cina. Berbanding terbalik dengan Stroll yang finish di luar 10 besar di dua balapan tersebut. Kemudian meraih double poin perdana di balapan di Azerbaijan, dengan Perez finish ke-6 sedangkan Lance Stroll finish ke-9. Namun usai dua double poin itu, baik Perez maupun Stroll sama-sama mengalami penurunan performa yang dimana sampai paruh musim pertama hanya meraih 2 poin yang diraih Stroll saat GP Kanada. Mobil yang kurang kompetitif membuat Racing Point kalah dari kompetitornya di papan tengah seperti McLaren, Toro Rosso, Renault, serta Alfa Romeo. Sampai jeda paruh musim, Racing Point hanya berada di peringkat ke-8 klasemen konstruktor. Paruh musim kedua dimulai di GP Belgia. Entah dapat wejangan apa selama libur musim panas, Sergio Perez secara mengejutkan mampu konsisten meraih poin di 8 balapan dari 9 ronde tersisa. Perez hanya sekali gagal meraih poin,
itu pun karena masalah kebocoran oli. Sedangkan Lance Stroll juga konsisten di paruh musim kedua, konsisten finish di luar 10 besar tapinya. Stroll hanya meraih 3 poin yang didapatkan di GP Belgia dan GP Jepang. Sisanya, Stroll selalu finish di luar zona poin dan sekali gagal finish di Abu Dhabi. Ya mirip-mirip Schumacher tahun inilah. Kadang finish di luar zona poin, kadang di DNF, tapi sesekali dapat poin juga gitu. Racing Point finish di peringkat ke-7 di klasemen konstruktor dengan 73 poin saja. Masuk tahun 2020, disinilah kontroversi sekaligus puncak performa dari tim Racing Point. Saat tes pramusim di Barcelona, semua orang di pedok, baik itu pembalap, kru, dan staf-staf lainnya, termasuk mas-mas ini dan mas-mas kameramen, dibuat terkejut dengan desain dari mobil RP20. Buat yang belum tahu, RP20 itu nama mobil tim Racing Point untuk musim 2020. Kalau kalian pernah nonton Drive to Survive season 3, itu ada salah satu scene dimana saat mobil Racing Point keluar dari pit, semua yang di situ kayak ngeliatin gitu. Desain dari mobil itu sangatlah mirip dengan mobil Mercedes tahun 2019 yang mengantarkan Lewis Hamilton menjadi juara dunia. Bahkan saking miripnya orang pun susah bedainnya gitu, terlepas dari warnanya ya. Saking susahnya membedakan dua mobil tersebut, bahkan sama susahnya dengan membedakan livery mobil Red Bull setiap tahunnya. Dikarenakan saking miripnya, sampai-sampai disebut Pink Mercedes, kayak mobil Mercedes tahun 2019 yang dicat pink gitu. Racing Point saat itu memang menggunakan sasis dan gearbox dari Mercedes. Mesinnya juga Mercedes. Dikarenakan tujuan sponsorship, untuk penamaan mesin dipakailah nama BWT Mercedes. Racing Point juga beberapa kali mampu menjadi yang tercepat di beberapa sesi saat tes pramusim. Makin ketar-ketir ya kan lawan-lawannya, terutama Renault dan McLaren. Saat itu, dua balapan pertama itu di Red Bull Ring semua, atau sebutannya itu double header. Dan setelah dua balapan itu, mulailah muncul banyak protes dari para rival. Saluran rem atau sebutannya itu brake duct dinilai hanya mengcopy punya Mercedes W10. Jadi, brake duct ini fungsinya untuk mendinginkan rem, tetapi bisa juga mempengaruhi aliran udara untuk aerodinamika mobil. Sementara itu, Direktur Teknik Racing Point, Andrew Green, berdalih bahwa apa yang dilakukan timnya masih di dalam batas regulasi. Pada 2019, transfer informasi brake duct benar-benar tidak ada masalah. Kami menggunakan data itu sebagai referensi. Dari situ, kami mulai mendesain brake duct dan benar-benar legal. Kemudian, dia juga sempat bilang kalau mobil itu memiliki kemiripan di beberapa area, tetapi membantah telah terjadi transfer data antar tim. Kemudian, FIA pun melakukan investigasi, bahkan sampai meminta Mercedes untuk menyerahkan brake duct mobil W10 ya untuk diteliti gitu apakah sama atau tidak. Dan hasilnya FIA pun mengabulkan gugatan Renault soal saluran rem ini. Racing Point dianggap hanya melakukan copy atau tidak mendesain sendiri sesuai regulasi. Racing Point mendapatkan denda 400.000 euro atau setara dengan uang jajannya Lance Stroll setiap minggunya dan pengurangan 15 poin di konstruktor. Tetapi poin Sergio Perez serta Lance Stroll tidak ikut dikurangi. Memasuki GP Inggris atau seri keempat saat itu, Sergio Perez terkena virus corona yang alhasil dia pun tidak bisa ikut GP Inggris serta GP Anniversary ke-70 F1 dan dipilihlah Mika Hülkenberg menjadi pembalap pengganti saat itu dan bahkan meraih posisi ketiga saat kualifikasi GP Anniversary dan saat balapan berhasil finish ke-7. Gile. Di GP Italia, Lance Stroll mampu tampil impresif dengan meraih podium pertamanya di Racing Point. Bukan podium pertamanya di F1 ya,
Jangan salah, Lance Stroll gini-gini pernah podium dengan mobil Williams. Ya, kalian tidak salah dengar, dengan mobil Williams. Nggak percaya? Nih, kalian lihat sendiri. Balik lagi ke GP Italia, saat itu balapan dimenangi Pierre Gasly dan Carlos Sainz kedua. Memasuki Eiffel Grand Prix, Lance Stroll tidak bisa mengikuti kualifikasi dikarenakan terkena virus corona, dan saat itu tim harus cepat-cepat mencari penggantinya. Dan kebetulan Nico Hülkenberg saat itu berada tidak jauh dari lokasi sirkuit dan langsung diminta untuk menggantikan Lance Stroll di kualifikasi dan balapan. Bahkan saking mendadaknya, Nico sampai memakai helm saat dia masih di tim Renault, padahal dia menggantikan Lance Stroll yang berada di tim Racing Point. Tapi ya namanya juga mendadak ya kan, jadi memakai helm seadanya. Datang-datang langsung disuruh kualifikasi ya kan. Alhasil dia pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya berada di posisi paling belakang saat kualifikasi. Ajaibnya, Nico mampu finish ke-8 saat balapan. Benar-benar kayak jadi super sub gitu ya kan. Pada seri ke-14 musim itu di GP Turki, Lance Stroll berhasil meraih pole position saat kualifikasi, sementara Perez meraih posisi ketiga. Ini merupakan pole position pertama Lance Stroll dalam karir F1-nya. Saat balapan, Stroll memimpin balapan cukup lama sampai lap ke-35, namun kemudian mulai merosot selesai pit stop dan hanya finish ke-9. Sedangkan Sergio Perez berhasil finish kedua di belakang pemenang saat itu, Lewis Hamilton. Di GP Bahrain, untuk pertama kalinya di musim 2020, Racing Point tidak mendapat poin dari kedua mobilnya. Sergio Perez mengalami masalah mesin, sedangkan Lance Stroll menjadi korban selanjutnya dari The Torpedo Daniil Kvyat yang bertabrakan dengannya sampai mobilnya terbalik. Di balapan selanjutnya, GP Sakhir, disinilah puncak dari performa gemilang Racing Point pada 2020. Tim berhasil meraih double podium dengan Sergio Perez meraih kemenangan dan Lance Stroll ketiga. Bahkan Perez saat itu sempat spin di lap pertama dikarenakan disenggol oleh Charles Leclerc, menyebabkan dirinya terlempar ke posisi terbelakang. Dengan serangkaian kejadian selama balapan dan strategi yang brilian, mampu mengembalikannya ke posisi terdepan sampai meraih kemenangan. Ini juga menjadi kemenangan pertama Sergio Perez selama karir F1-nya. Perez meraih kemenangan pertamanya di balapan ke-190-nya. Lama banget ya kan, 10 tahun baru menang. Tapi selama-lamanya Perez menunggu kemenangan pertamanya, masih lebih lama lagi puasa gelar tim yang satu ini. Ini juga menempatkan Racing Point di posisi ketiga klasemen konstruktor dengan unggul 10 poin dari McLaren. Sayangnya di balapan terakhir di Abu Dhabi, Sergio Perez gagal finish dikarenakan masalah oli pada mobilnya. Sementara Lance Stroll hanya finish ke-10, membuat mereka tersalip McLaren di klasemen konstruktor dengan jarak 7 poin saja. Mungkin kalau di awal musim Racing Point tidak mendapat penalti pengurangan 15 poin, mereka masih di peringkat ketiga. Di tahun 2021, tim ini berganti nama menjadi Aston Martin. Lawrence Stroll membeli 16,7% saham Aston Martin pada awal tahun 2020 dengan total nilai investasi senilai 182 juta pound sterling atau setara 3,5 triliun rupiah. Itulah kenapa tim ini berganti nama menjadi Aston Martin. Itulah kisah dari tim yang identik dengan warna pink bernama Racing Point. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe.